Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share ataupun membagikan terkait tentang soal-soal P3K terkait tentang pedagogik yang sering muncul di tes CPNS maupun P3K. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada soal dan pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk, pahami dulu soal-soalnya dan cerna soal-soal yang saya berikan, karena soal yang tipe seperti ini adalah soal yang sangat sering muncul ya teman-teman. Soalnya itu panjang-panjang, pilihan jawabannya juga panjang-panjang, jadi kalau misalkan kita nggak memahaminya, kita nggak akan paham ya. Mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah titik. A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat yang menjurus kepada tingkatan kognitif mencipta, yaitu C6. Oke, langsung saja saya akan menjawab. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, ini yang ditanyakan adalah tingkatan kognitif mencipta atau C6. Nah, jadi tingkatan kognitif itu seperti yang dikatakan oleh taksonomi Bloom ya, kita udah mengenalnya, itu ada 6. Ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah mencipta. Nah, kata-kata mencipta ini lebih condong kepada membuat ya, membuat, kemudian membangun, membentuk, kemudian memperjelas, ini lebih kepada mencipta. Jelas ya teman-teman? Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yaitu tingkatan kognitif mencipta C6 adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, teman-teman boleh buka lagi itu tentang tingkatan kognitif, yaitu menurut taksonomi Bloom itu ada 6, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Jadi pelajari itu keluar insya Allah di tes seleksi P3K maupun CPNS. Oke, kita akan lanjut soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C.
Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja saya akan menjawab. Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor ini dalam menyusun tujuan pembelajaran menjadi rumusan adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, kenapa ini jawabannya? Karena dalam merumuskan tujuan pembelajaran, itu ada unsur-unsurnya. Nah, jadi itu harus memenuhi kaidah ABCD. Nah, pernah dengar teman-teman ABCD? Itu ABCD adalah ada audien, behavior, condition, dan degree. Nah, itu ada 4 ABCD, dan ini tipe soal seperti ini itu seringkali muncul. Saya pada saat tes seleksi CPNS waktu lalu itu saya muncul soal tipe seperti ini. Ya, yang ditanyakan itu tentang tujuan pembelajaran atau unsur-unsurnya, ya. Nah, jadi terkait dengan ini. Nah, kenapa ada hubungannya dengan ABCD, audien, behavior, condition, dan degree? Karena kita lihat yang pertama sekali, setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi, ya, melalui diskusi, nah ini masuk kepada condition atau kondisi, ya. Ini berarti peralatan batasan peserta didik. Nah, jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, kemudian siswa audien dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan perangkat. Ini adalah behavior. Nah, jadi di sini adalah perilaku yang dimunculkan. Kemudian secara benar, ini adalah degree. Jadi tingkat keberhasilannya. Jadi ini sesuai. Itu ada semua tingkatan A, B, C, D. Mulai dari ada audien, ya ada behavior, ada condition, ada degree. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mencari sendiri informasi lebih lagi terkait tentang tujuan pembelajaran. Nah, insya Allah ini soal ini seperti ini akan muncul, ya, khususnya kepada guru-guru. Nah, bagi guru ini soal seperti ini sangat harus dipahami, ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jelas, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu belum ngerti, belum paham betul nih model soal seperti ini, jadi boleh ditulis di buku, ya. Seperti SPOK dulu waktu kita belajar bahasa Indonesia, ya. Jadi kan ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini ada A, B, C, D. Jadi kalau misalkan itu mencangkup semuanya ada dalam soal ini, maka itulah jawaban yang tepat. Jadi bisa dibuat garis, misalkan seperti tadi, ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, itu adalah condition. Nah, itu masuk pada kondisi garis bawahi condition. Kemudian audien adalah siswa. Kemudian menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras itu adalah behavior. Kemudian secara benar adalah degree, itu adalah tingkat keberhasilannya. Jadi dibuat satu-satu. Jadi dengan kita buat seperti itu kita ngerti. Nah, kalau misalkan kita dengar seperti ini mungkin kurang paham gitu, ya. Jadi cobalah, mudah-mudahan terbantu, ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor selanjutnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur,
C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Nah, jadi ini lihat kata kunci ya, teman-teman. Kata kuncinya di sini adalah mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Nah, ini adalah kata kunci soal nomor 3 ini. Jadi lebih condong kemana dia? Ini lebih mencerminkan tentang jenis yang apa? Apakah fakta, apakah prosedur, apakah keterampilan, konsep, dan prinsip. Nah, ini soal ini inilah kuncinya ya. Kalau misalnya kita lihat kata kunci, mungkin kita akan ngerti, dan kita juga harus paham yang menjadi indikator dari kalimat ini. Oke, langsung saja saya jawab. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah D. Konsep. Nah, kenapa konsep? Karena konsep adalah itu siswa diminta untuk mengemukakan definisi. Nah, jadi kan mengemukakan definisi, kemudian mengelompokkan, kemudian membedakan. Itu adalah prinsip jenis konsep. Nah, kalau misalkan fakta adalah siswa itu diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana, peristiwa. Nah, itu fakta, ya. Kemudian kalau misalkan prosedur itu diminta menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu permasalahan, ya. Itu menurut prosedur tertentu. Itu kalau prosedur. Itu ada tahapannya, ya. Kemudian keterampilan, ini siswa diminta untuk membuat sesuatu yang terampil gitu ya. Kemudian prinsip itu adalah siswa diminta menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat. Nah, seperti itulah teman-teman. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah D. Konsep. Karena konsep adalah siswa diminta untuk dapat mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis tanaman unggas. Ini nggak usah yang penting ini kata-kata membedakan ini, kemudian mendefinisikan dan mengelompokkan ini adalah masuk kepada prinsip konsep. Nah, jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Konstektual. Nah, ini adalah yang ditanyakan adalah metode pembelajaran ya, dalam menghubungkan materi tertentu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita seorang guru, kita harus paham ya tentang model-model pembelajaran, strategi pembelajaran ya. Kita harus tahu apa saja itu. Jadi kita harus paham. Kalau misalnya kita itu nggak paham, kita nggak akan bisa jawab soal ini. Kita harus paham definisinya aja, nggak usah panjang lebar langkah-langkahnya, nggak usah. Tapi kita paham bahwa ini model pembelajarannya harus seperti ini, kita harus tahu. Oke teman-teman, langsung saja saya akan jawab pertanyaan nomor ini. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor ini adalah E. Konstektual. Nah, konstektual ini lebih kepada materi yang dipelajari dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ini adalah model pembelajaran konstektual. Nah, kalau kooperatif ini pembelajarannya ini secara sistematis, yaitu kerjasama dalam suatu kelompok kecil yang memiliki anggota 4-5 orang. Ini kooperatif ya. Kemudian kalau problem solving, nah ingat aja kalau problem inquiry ya. Kalau misalkan inquiry ini bisa kita lakukan melalui eksperimen ya, itu eksperimen, kemudian observasi. Nah, jadi ini tujuannya apa? Untuk bisa memecahkan masalah. Kemudian kalau problem solving ini adalah permasalahan. Jadi bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan ya, masalah-masalah di kehidupan nyata. Masalahnya itu real ya, bukan masalah yang ini, tapi real masalahnya. Kemudian kalau discovery, nah ini discovery ini di sini lebih condong kepada siswanya ini yang lebih aktif ya, lebih aktif. Jadi dalam mencari sesuatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan suatu konsep tersendiri, dapat menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari tersendiri. Nah, sedangkan konstektual ini adalah
model belajar yang mendorong siswa untuk bisa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jelas ya, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor ini adalah E, konstekstual. Oke, kita akan lanjut soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks, sehingga dalam memperjelas penyajian pesan secara tertulis, media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, C. Flip charts, D. Foto, E. Gambar. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang paling tepat adalah yang dapat menyederhanakan konsep prinsip dalam suatu penyajian adalah A. Bagan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan APE atau alat permainan edukatif ya, ini adalah yang digunakan untuk anak bermain sambil belajar. Artinya alat bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Nah, ini adalah kalau misalnya APE ini merupakan sarana ya. Kemudian kalau misalkan flip chart ya, ini lebih kepada gambar juga ya, namun tidak bisa menyederhanakan sesuatu. Kemudian kalau foto ya, kalau foto ini sifatnya konkret, hanya bisa menunjukkan pokok-pokok permasalahan ya. Jadi di sini bisa memperjelas ya. Kemudian gambar yang ini kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran ya. Jadi kalau misalkan untuk menyederhanakan konsep, prinsip, hukum itu nggak bisa melalui foto. Kemudian gambar juga sama ya, gambar sama dengan yang tadi, ini flip chart, foto, gambar ini sejenisnya hampir sama. Ini tidak bisa dalam menyederhanakan konsep, prinsip dan atau hukum ya, hukum yang kompleks nggak bisa. Namun kenapa bagan bisa? Karena fungsinya itu menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Nah, ini sifatnya bagan. Nah, jadi tujuannya apa? Itu menyederhanakan. Nah, menyederhanakan konsep, prinsip sehingga dibuatlah suatu bagan. Nah, tujuannya apa? Bisa dimengerti, sederhana dan lugas, kemudian tidak berbelit-belit. Nah, seperti itu teman-teman. Jelas ya? Jadi jawaban yang tepat adalah A, bagan. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat adalah B, evaluasi sumatif. Nah, jadi kita sebagai seorang guru ya, kita harus tahu jenis-jenis evaluasi dan kita juga harus paham betul jenis evaluasi dan pengertiannya sesuai dengan tujuan, sasaran, kemudian ruang lingkup, kemudian objek, subjek evaluasi. Kita harus paham ya. Kalau misalkan kita itu nggak paham terkait tentang masalah ini, kita akan sulit untuk menjawab soal. Nah, karena ini pembelajaran pedagogik itu luas sekali. Kalau misalkan kita nggak pelajari semua, itu akan sulit kita menjawab terkait tentang pedagogik ini. Oke, jadi jawaban tadi adalah B, evaluasi sumatif. Nah, kita yang pertama akan melihat evaluasi formatif. Nah, jadi evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Ini adalah formatif. Nah, jadi yang tadi ditanyakan adalah menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Berarti yang A ini kan salah. Kemudian yang B, evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif
adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar. Jelas ya, makanya ini adalah jawaban yang tepat. Kemudian kita akan lihat yang C, itu evaluasi selektif. Nah, jadi ini evaluasi selektif itu digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Nah, kemudian kalau evaluasi diagnostik itu adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian E, evaluasi penempatan. Nah, ini adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam proses pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakter siswa. Nah, jadi sebenarnya ini pengertiannya ini berdasarkan tujuan ya, teman-teman ya. Nah, jadi karena ini yang ditanyakan adalah indikator dan tujuan ya. Ini berarti ini adalah pengertian berdasarkan tujuan. Nah, belum lagi berdasarkan sasaran. Nah, itu beda lagi, teman-teman. Makanya itu banyak aspeknya. Jadi teman-teman juga harus pelajari ya tentang itu, yaitu terkait tentang evaluasi pembelajaran. Ya. Oke. Jadi jelas ya, jawaban yang tepat adalah evaluasi sumatif. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Seorang guru mencari materi dan media di internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkatan perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat, yaitu yang menjadi langkah yang harus dilakukan seorang guru dalam memilih materi pelajaran. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi ini adalah yang menjadi langkah-langkah seorang guru dalam memilih suatu materi. Nah, kalau yang B, C, D, dan E ini adalah merupakan ya kita akan lihat yang pertama, yaitu menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakter daerah dan struktur keilmuan. Yang C, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang D, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, B, C, dan D, E ini bukan merupakan langkah-langkah daripada memilih suatu pembelajaran ya. Ini bukan termasuk dari langkah-langkah dalam memilih materi. Tetapi ini masuk ke dalam prinsip-prinsip memilih apa? Ini bukan termasuk ini langkah ya, teman-teman ya. Jadi ini nggak masuk dalam prinsip dari memilih langkah, ya. Nah, jadi kalau misalkan yang menjadi langkah-langkahnya adalah ini, sedangkan ini adalah prinsipnya, teman-teman. Ini adalah prinsip. Nah, jadi kalau misalkan kita yang ditanyakan adalah langkah yang harus dilakukan seorang guru dalam memilih materi adalah A. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah langkah seorang guru dalam atau prinsip seorang guru dalam memilih materi adalah B, C, D, dan E. Nah, kalau misalkan ditanya prinsip, ini jawabannya. Nah, ya, kalau misalkan ditanya langkah, ini jawabannya yang A. Jelas ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jelas ya? Oke, kita akan lihat soal selanjutnya.
Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan hasil penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber bahan belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah perencanaan ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu tentang RPP. Nah, jadi yang mencakup apa saja yang terkandung di dalamnya. Oke, langsung saja saya akan menjawabnya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor ini adalah, ya, apa kira-kira teman-teman? Iya, adalah E. Ya, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, jadi ini teman-teman boleh buka lagi ya teman-teman, yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi ini secara tegas dijelaskan komponen-komponen daripada RPP ya. Itu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, dan seterusnya. Nah, kenapa? Nah, ini sering ya ditanyakan ya, saya pada saat tes seleksi CPNS ya waktu lalu saya muncul soal seperti ini. Itu yang ditanyakan itu komponen-komponennya. Itu komponen silabus apa, komponen RPP apa ya. Jadi banyak komponen-komponen. Jadi komponen-komponen ini kita harus paham, baik itu komponen daripada RPP, silabus, prota, prosem, itu kita harus tahu. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Contextual, D. Inquiry, E. Discovery. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, ini tadi sudah ya tentang metode dan strategi pembelajaran. Itu ada kooperatif, konseptual, inquiry, dan discovery. Ini udah kita jelaskan ya, udah paham. Nah, ini yang belum adalah B, project based learning. Dan kebetulan di soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah B, project based learning. Nah, jadi project based learning ini adalah suatu pembelajaran atau suatu metode atau biasa dikenal dengan PJBL ya, yang merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan project dengan melibatkan siswa dalam menyelidiki suatu permasalahan di dunia nyata. Nah, ini pun karena kan yang ditanyakan ini siswanya ini udah bosan mungkin ya, jadi nggak fokus dengan pembelajaran diskusi. Maka ini lebih cocok karena ini langsung siswanya yang terjun kepada lapangan. Jadi ini cocoknya adalah project based learning. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya, seperti kooperatif, konseptual, inquiry, dan discovery. Ini sudah saya jelaskan di soal sebelumnya. Oke, jelas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah
B. Project based learning. Oke, kita lanjut soal terakhir ya, soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah A. Naturalis. Nah, ini kenapa jawabannya ini naturalis? Ini kita lihat aja ya. Jadi yang ditulis oleh guru ini nyata, nggak ada metaforanya, yaitu dilarang menginjak rumput. Jelas dilarang menginjak rumput, berarti kita nggak boleh menginjak rumput. Kemudian jangan mencoret-coret meja. Nah, jadi ini apa? Jadi seorang guru ya, peserta didik itu ingin melihat kecerdasan naturalnya. Jadi ini nyata dia. Tidak ada metaforanya, tidak ada sesuatu bahasa-bahasa lain. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ingin mengetahui tentang yang lain seperti kinestetis, visual spasial, verbal linguistik, kemudian logis matematis, ini teman-teman juga bisa searching lagi ya di internet untuk bisa mengetahui lebih jelasnya lagi terkait tentang kecerdasan tingkat kecerdasannya ya. Ada emosional juga ada, kemudian kinestetik, verbal linguistik, kemudian logis matematis. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah A. Naturalis. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga soal-soal ini dan pembahasannya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam menjelaskan, dalam menyalurkan informasi ini, jangan itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan jangan lupa untuk share channel ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang CPNS maupun P3K ya teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Dan apabila teman-teman ingin memberikan kritikan, saran, masukan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.